Oke, halo semuanya, balik lagi dengan Pribadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi. Ini adalah Huawei MateBook 14, salah satu laptop paling rare itemnya Huawei. Kenapa demikian? Karena untuk laptop ini nggak dirilis setiap tahun kayak seri D14 atau D15 nya Huawei. Untuk laptop ini sekarang harga barunya udah jarang banget, bahkan hampir nggak ada kalau misal kalian cari di marketplace. Yang ada hanya barang secondnya, itu pun sangat jarang dijual di marketplace. Kenapa demikian? Yang pertama, untuk laptop ini memang dari segi segmennya ini mengarah ke kelas menengah. Dari segi spesifikasinya ini mirip-mirip dengan D15 atau D14 yang serinya Core i5, tapi dari segi desainnya ini adalah desain kelas flagship. Ini lebih mirip ke premiumnya Huawei kayak MateBook X Pro. Dari segi harganya ini nggak ada setengahnya ya, ini masih di bawah 8 jutaan untuk harga secondnya. Nanti kita bakal cari tahu semuanya dari segi kenormalan dan fungsi-fungsinya. Yang pertama kita bakal unboxing dulu unitnya. Oke, untuk kelengkapannya ini hanya ada unit dan juga charger originalnya aja. Ini yang 65 watt bawaan dari laptop Huawei MateBook 14. Kemudian untuk yang lainnya ini nanti aku kasih bonusin aja ya. Ini adalah softcase yang compatible dengan laptop 14 inci. Dan untuk unit yang datang kali ini ya seperti biasa, ini hanya ada satu warna, Huawei MateBook 14 ya. Buat kalian yang sering nonton video-video aku pasti paham, untuk MateBook 14 ini berbeda dengan seri D14 karena memang dari segi desainnya itu beda jauh. Untuk MateBook 14 ini dari segi desainnya tuh lebih mengkotak kayak gini ya. Sekali lagi ini lebih mirip ke produk yang premiumnya yaitu MateBook X Pro. Oh ya, dari segi warna juga ini sedikit berbeda. Untuk MateBook 14 ini lebih bertekstur ya, jadi kelihatannya kayak lebih premium. Dan dari segi grey-nya, ini grey-nya lebih gelap dibandingkan dengan MateBook D14 yang warnanya grey. Dari segi kemulusannya ini aku bisa bilang masih di angka 98%-an ya, karena dari segi bodinya ataupun keyboardnya juga ini masih mulus banget. Hanya ada bekas kotor pemakaian aja ya, kayak di sini bekas debu, kayak bekas stiker, dan ini wajar banget, nggak ada dent, nggak ada lecet di unit ini. Dan dari chargernya juga ini kelihatan masih bagus banget ya. Chargernya tuh masih putih. Kalau misalkan laptop udah lama dipakai, biasanya yang paling ketara itu chargernya kotor banget guys, warnanya udah berubah jadi kuning, tapi ini masih bagus ya. Oh ya, untuk logonya juga ini berbeda dengan logo-logo yang lainnya kayak di D14 atau D15. Untuk MateBook 14 logonya itu lebih bold, lebih gede, dan kelihatannya tuh kayak lebih tebel di bagian fontnya. Fontnya pun ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat laptopnya, walaupun dari kejauhan ini pasti tahu ini adalah produk Huawei karena dari segi logonya gede banget, jauh lebih gede dibandingkan dengan yang D14 atau D15. Oke, selanjutnya kita bakal nyalakan aja langsung unitnya dan kita bakal cek semuanya. Nanti kita balik lagi di video ini. Oke guys, kita balik lagi dan ini aku udah cek semuanya dari segi keseluruhan fungsi-fungsinya, bahwa untuk unit ini masih dalam 100% sehat, nggak ada minus sedikit pun. Di bagian speakernya pun ini masih enak banget, nggak ada sember ya. Intinya dari segi kesehatannya laptop ini masih bagus banget ya. Dan pastinya untuk bagian layarnya ini adalah salah satu favoritnya aku ya, karena layarnya tuh udah menggunakan layar 2K dan udah menggunakan 100% sRGB dari segi akurasi color gamutnya atau akurasi warnanya. Ini sangat berbeda dengan MateBook yang lain kayak D14 atau D15 yang hanya kisaran ya 70%an sRGB. Jadi buat kalian yang mungkin seorang editor ataupun mungkin suka dengan laptop yang layarnya bagus, ini adalah salah satu laptop yang aku rekomendasikan karena layarnya udah 2K, udah 100% sRGB dan udah pakai panel IPS. Walaupun dari segi layarnya ini adalah tipenya glossy, tapi buat kalian yang suka ngedit dan membutuhkan kedetailan warna, layar gloss kayak gini lebih recommended dibandingkan dengan layar matte. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya di outdoor, ya memang layar gloss kayak gini sedikit mengganggu, khususnya untuk yang banyak cahaya kayak sekarang ini, memantulkan cahaya walaupun nggak terlalu ketara ya. Dan untuk yang lainnya
mungkin ada yang nanya, Bang, bedanya apa dengan yang 14S? Ya, ada beberapa perbedaan, karena untuk 14S itu adalah seri yang performanya ya, laptop seri menengah tapi dengan performa yang lebih kencang. Untuk 14S menggunakan prosesor yang seri H11300H dan itu membutuhkan banyak daya. Aku juga udah pernah pegang laptopnya, memang dari segi kecepatannya itu jauh lebih kencang dibandingkan dengan yang seri G7-nya. Tapi banyak banget yang dikorbanin guys. Yang pertama dari segi kipasnya tuh overall lebih berisik. Kalau misalkan kalian ingat, aku pernah review yang Realme Book Core i5 Prime, yang per seri Prime-nya, yang seri H-nya itu berisik, dan itu mirip-mirip dengan MacBook 14S walaupun masih berisikan yang Realme Book. Kemudian dari segi baterainya juga ini jauh lebih awet dibandingkan dengan yang 14S ya. Dan harganya juga udah lumayan terpaut jauh, sekitar 3 jutaan ya. Jadi ya balik lagi ke opsi kalian masing-masing dan disesuaikan dengan budget kalian. Buat kalian yang nanyain, Bang, harganya berapa untuk unit ini, dalam keadaan unit dan juga charger originalnya ini dalam keadaan 100% sehat, nggak ada minus. Ini dijual di harga 7,6 juta rupiah aja, dan ini hanya ada satu unit. Untuk yang kemarin yang full set itu langsung laku ya, nggak ada sehari. Dan selama nanti kalau misalkan kalian tertarik, silahkan aja langsung klik. Kalau misalkan barangnya ready berarti ini belum terjual ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mungkin itu aja. Buat kalian yang punya pertanyaan apapun ya, atau minta rekomendasi atau minta request, silahkan aja di drop di kolom komentar. Mungkin itu aja ya, sekian pembahasan singkat dari laptop ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.